Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wo sangat bangga sekali dengan kalian pada pagi hari ini karena bisa bertatap muka dengan kalian secara langsung dalam pembelajaran materi yaitu asiknya banyak teman. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan, serta manfaat ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, bisa dibantu Mbak Ananda Yuleha untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Ya, terima kasih Mbak Yuleka. Semoga yang kita harapkan pandemi segera hilang. Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk sebelum kita melangkah ke materi, Pak Wo punya yel-yel nih. Ya, nanti kita bisa praktekkan bersama. Yelnya apa? SMK. Nanti kalian menjawab bisa. SMK bisa hebat. SMK Bina Mandiri luar biasa. Nah, gitu ya. Kita ulangi kembali sambil mengepalkan tangan seperti ini. Bisa diaktifkan videonya. SMK? Bisa, SMK? Bisa bisa hebat, SMK Bina Mandiri Rembang. luar luar biasa. biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kesepakatan pembelajaran dengan kalian. Apakah setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kesepakatannya adalah di ketika Ananda sekalian mendengar kata pertemanan, yang kalian suarakan adalah yes, gitu ya. Ketika mendengar kata berteman atau pertemanan, Yes. Lalu yang kedua, jika kalian mendengarkan kata berselisih apa yang kalian suarakan, kalian bilang dengar kata berselisih apa katakan? Hu. Bareng-bareng. Oke, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, Siap, bisa. oke. Bisa, Pak. Kira-kira tahu nggak tujuan dari Pak O untuk hal ini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jika dikaitkan dengan topik kita asiknya banyak teman, tahu maksudnya apa? Karena berteman itu lebih indah daripada perselisihan. Iya, betul Mbak Juleha. Ada pendapat yang lain? Sama, Pak. Sama, Mbak ya. Betul sekali Mbak Juleha. Tepuk tangan buat Mbak Juleha. Oke, jadi yang utama itu adalah berteman daripada kita berselisih, apalagi berkelanjutan sampai neng-nengan. Oke. Kalau begitu bisa kita lanjut ke pokok materi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke pokok materi. Oke, bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. G. Nah, ini ada teman yang solid, di bawahnya ada WW YouTube. Apa maksudnya? Nah, kemarin sudah saya share terkait dengan video di WA Group karena kendala Pak Wo tidak bisa menampilkan di Google Meet karena hanya mendengar suaranya saja pada pertemuan yang lalu. Jadi saya share ke WA Group untuk diamati, dilihat, serta dideskripsikan ilmu apa yang kita dapatkan dari video yang kita tonton di WA Group. Apakah sudah dilihat? Sudah. Oke. Ada yang mau berpendapat tentang video yang sudah kalian lihat dan kalian amati di WA Group? Saya ingin berpendapat, Pak. Nama saya Aisyah, Miftah Ya. Rusida, panggilannya Aisyah. Menurut saya dari video yang pertama, video tentang menari. Nah, di dalam menari itu dibutuhkan kekompakan dan
solidaritas yang tinggi. Baik tujuannya agar gerakannya itu menjadi padu dan tidak amburadul, maksudnya kocar-kacir ngoten, Pak. Ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Itu kalau ditarik ke dalam materi yang kita bahas, yaitu tentang asiknya berteman, kira-kira gambarannya seperti apa, Mbak Aisyah? Jika ditarik dengan kepada topik yang kita bahas, sebelum kita berteman harus orang itu bisa kembali lagi kalau bisa melihat tentang kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan itu ketika kita bisa memperlihatkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan yang bisa menyamarkan kesalahan yang kita buat. Tentunya kesalahan yang kita buat harus kita perbaiki nih, harus kita perbaiki sedikit demi sedikit sehingga mereka jadi tahu ternyata kesalahan yang dilakukan itu tidak sengaja dan bisa diperbaiki. Begitu Mbak Juleha. Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Bisa ya. Oke. Nggih. Ada pertanyaan lagi? ada, Pak. Nggih. Mau izin bertanya, Pak. Bagaimana cara memperbaiki pertemanan atau persahabatan yang sudah hancur karena kesalahpahaman, sedangkan teman tersebut saja menjauh dari kita dan tidak berniat untuk memperbaikinya, sedangkan kita ingin memperbaiki hubungan tersebut. Nah, ini seperti sama persis yang Pak O alami dulu ketika masih sekolah ya. Ini intinya adalah kesalahpahaman yang bisa Pak O garis bawahi. Intinya adalah kesalahpahaman antara pertemanan ya. Ketika kita mau menjelaskan, orang yang bersangkutan tidak mau mendengarkan seperti itu ya. Tidak mau mendengarkan, malah menjauh. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencari orang yang ketiga. Jadi ada nggak kira-kira orang ketiga tersebut, Mbak Aisyah? Ada, Pak. Nah, itu bisa dijadikan perekat hubungan kembali, ya, perekat hubungan Mbak Aisyah dengan orang yang bersangkutan, gitu. Begitu, Mbak. Itu. Nggih, Pak. Terima kasih atas sarannya. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak, cukup ya. Kita lanjut kalau gitu. PPT-nya masih terlihat? Masih. Nah, ini sampai ke video inspiratif yang kemarin sudah saya share di WA Group. Ini yang video yang kedua. Nah, Pak Wo pengen ini kita sharing lagi tentang video inspiratif yang di-share. Tentunya sudah kalian lihat, cermati, mendiskusikan pelajaran apa yang dapat diterapkan di dalam kehidupan Ananda sekalian tentang video inspiratif ini. Nah, saya berikan kesempatan kepada Ananda sekalian untuk berpendapat. Siapa dulu nih? Saya, Pak. Juleha. Iya, Mbak Juleha. Video tersebut dapat menginspirasi kita supaya merelakan sesuatu yang menjadi milik kita untuk orang lain, karena orang lain lebih membutuhkannya. Oke, kalau bisa Pak O garis bawahi, saling membantu lah ya, saling membantu terhadap teman yang membutuhkan ya. Wong tidak membutuhkan aja, kita harus wajib untuk saling membantu, bekerja sama. Kalau melihat video yang pertama tadi ya, saling bekerja sama, apalagi teman yang membutuhkan harus kita bantu ya. Iya, Pak. Begitu ya Pak Yuleha ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Ada, Pak. Nggih. Monggo Mbak Isa. Dari video inspiratif itu kita bisa melihat seorang anak yang menemukan sepatu yang bukan miliknya, tapi dia berusaha mengembalikan ke pemiliknya meskipun dia tahu dia membutuhkannya. Dia sadar bahwa itu bukan hak miliknya, jadi dia mengembalikannya, Pak. Oke, ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa ini nilai kejujuran sebenarnya ya, nilai kejujuran. Jadi dalam pertemanan itu harus
didasari dengan kejujuran juga supaya kita saling percaya terhadap teman kita. Dari video tersebut Mbak Aisyah mengatakan bahwa ketika itu sepatu yang tidak milik kita, tidak hak kita, kita kembali. Cara-cara mudah untuk berteman dengan banyak orang atau mencari teman. Dari sini ada pertanyaan. Tidak? Ini waktunya sudah hampir selesai nih ya, pembelajaran BK. Tentunya Pak Wo menggarisbawahi tadi karena nggak ada pertanyaan. Tadi sudah Pak Wo jelaskan tentang asiknya banyak teman itu seperti apa, ada beberapa poin. Terus hal-hal apa yang kita bisa perhatikan dalam pertemanan juga sudah Pak O jelaskan. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah Pak O jawab. Terus cara-cara mudah untuk berteman dengan banyak orang ini juga sudah saya sampaikan, tidak ada pertanyaan. Jadi Pak O ingin mengetahui nih perasaan apa yang didapat pada kesempatan pagi hari ini dalam hal mengikuti pembelajaran topik asiknya banyak teman. Hal apa yang didapatkan dalam pembelajaran ini? Ya Pak. Mbak. Nama saya Yuleha. Monggo. Yang bisa saya dapat dari kegiatan pagi hari ini adalah saya lebih bisa memahami sesuatu dari teman saya yang kurang enak, terus bisa lebih kasih masalah yang ada di sebuah pertemanan. Mengatasi permasalahan yang ada di pertemanan yang ada di dalam kehidupan Mbak Yuleha. Apa yang akan Mbak Yuleha lakukan setelah ini untuk memperbaiki itu kira-kira? Saya lebih tidak egois dengan sesama teman dan saling terbuka. Tidak egois dan saling terbuka. Oke. Terima kasih Mbak Yuleha. Ada yang lain menyampaikan refleksi pada kegiatan pada pagi hari ini tentang topik asiknya banyak teman? Saya Pak. Monggo. Menurut saya dari pembelajaran pagi hari ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahwa mengetahui tentang arti pertemanan sebenarnya, bagaimana teman yang benar-benar baik dan mana yang buruk. Begitu Pak. Dan juga cara mengatasi konflik-konflik di pertemanan tadi. Iya. Terima kasih Mbak Asia. Mbak Aisyah mengatakan bahwa dari materi ini dia mendapatkan arti penting tentang sebuah pertemanan. Terus mengetahui tentang bagaimana cara menghadapi teman yang baik dan yang buruk itu harus seperti apa, dan memecahkan permasalahan. Begitu Mbak Aisyah. Nggih Pak. Terima kasih atas refleksinya pada pagi hari ini. Anda luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua sekali lagi. Ya, ini ada dua pertanyaan setelah mengikuti bimbingan pada hari ini, membuat saya menjadi sadar bahwa titik-titik. Nah, kalian mendeskripsikan tentang apa yang kalian dapatkan di materi pada pagi hari ini. Yang kedua, setelah saya mengikuti materi ini, saya memiliki banyak teman. Aku berniat untuk, ini bagaimana menjaga hubungan kalian, untuk tidak lanjutnya setelah kalian memiliki banyak teman itu bagaimana, untuk menjalani hubungan biar lebih langgeng, pecahkan permasalahan atau perselisihan yang ada, tindak lanjutnya niatan kalian itu seperti apa untuk memperbaiki. Begitu, ada dua lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Terus yang kedua ini ada evaluasi ya, evaluasi proses tadi yang luar biasa. Banyak catatan nih dalam kegiatan pada pagi hari ini, semangatnya luar biasa, dua arah antara Pak O dengan kalian luar biasa. Yang perlu Pak O tekankan adalah evaluasi hasil. Seberapa jauh Ananda sekalian memahami materi yang Pak O sampaikan. Nah, ini di sini ada link. Ini link dapat
diklik, nanti saya share juga di WA group, diklik tinggal nanti ada petunjuknya pengisian, bisa diisi sesuai dengan petunjuk tersebut, tinggal klik aja begitu. Mungkin itu dari Pak Wo. Ada pertanyaan sebelum ini saya tutup? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sebelum saya tutup, ini ada pesan dari Pak Wo. Jadi banyaklah mencari teman, ya. Jangan memilih-milih teman. Banyak teman banyak rezeki. Jadi jangan menolak rezeki. Semua karakter yang berbeda itu bisa kita jadikan teman. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita beradaptasi dengan karakter-karakter yang berbeda tersebut, jangan dijauhi. Ya, begitu ya. Itu mungkin pesan dari Pak O. Selamat untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya sampai tak terhingga ya. Dan selamat untuk mengatasi tadi permasalahan-permasalahan yang timbul dari topik ini sehingga jadi tahu bagaimana cara memecahkan. Silahkan untuk ditindaklanjuti niatan kalian untuk memperbaiki hal tersebut. Itu pesan dari Pak Wo. Mungkin itu Pak Wo sangat bangga sekali dengan kalian, meskipun ini yang masuk cuma bertiga, kalian luar biasa, semaknya luar biasa. Nah, begitu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman rekan BK semua.